Ya, mobil listrik itu kenceng banget. Ya, mobil listrik itu nyaman dan relatif ekonomis. Ya, mobil listrik itu ada banyak privilege, salah satunya bisa lewat ganjil genap. Enak banget tiap hari bisa lewat Semanggi. Ya, adik gue pakai Ioniq 5 dan bokap gue pakai Ioniq 6. Tapi entah apa, ada yang ganjel di gue soal EV atau mobil listrik. Kayak hati gue belum bisa nerima, walaupun logika gue udah bisa nerima mobil listrik itu. Karena mungkin gue itu dalam memilih mobil itu prioritas utama gue adalah fun. Makanya sehari-hari aja gue pakai mobil manual. Dan sampai detik ini gue masih belum nemuin fun di mobil listrik. Mungkin gue salah, tapi ayo kita buktiin aja. Mas, anterin ya ke Barcelona. Oke, gue udah sampai di Barcelona dan di sini gue diajak sama Hyundai untuk nyobain Ioniq 5N di jalanan Barcelona, di sirkuit dan juga drifting pakai Ioniq 5N. Jadi pastinya seru banget dan di sini gue nggak sendirian, gue bareng beberapa jurnalis otomotif dari Indonesia. Ada Mas Fitra Eri, ada Mas Aris Jambul, ada Mas Rangga dan sama Pak Uri juga dari Hyundai Motor Indonesia. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke hotel karena Ioniq 5N buat kita pakai jalan-jalan udah disiapin di sana. Langsung aja. Dan di lobi hotel kita langsung dikasih lihat Ioniq 5N yang warna merah dan ini bener-bener keren banget karena warnanya bener-bener nyala. Tapi yang menarik bukan cuma mobilnya doang, dari Hyundai N ini merchandise-nya keren-keren banget. Kita lihat aja. Ngomong-ngomong soal merchandise, Garasi Drift lagi ada merchandise spesial Ramadan, ada baju muslim. Dan ini kita sebutnya yin dan yang, karena ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Ini cocok banget buat kalian pakai sholat id. Gue bakal sholat id pakai ini sama Ziko pastinya. Terus ada peci. Dan peci ini modern banget desainnya. Ada adjustmentnya di sini. Jadi sebesar apapun kepala kalian masih bisa pakai, pastinya bisa di adjust. Dan ada beberapa t-shirt yang ada kaligrafi Garasi Driftnya ini. Ada warna putih dan ada yang long sleeve-nya juga. Dan yang menarik ada 2 t-shirt dengan gambar mobil gue dan mobil Ziko dengan kaligrafi Garasi Drift juga. Dan ada crew neck dan hoodie. Dan crew neck dan hoodie ini yang keren, desainnya ini panjangnya sampai ke tangan. Jadinya punya satu kesatuan yang keren banget gitu kalau kalian pakai dilihat dari belakang. Dan ada satu koordinat di sini yang kalian cek aja koordinat apa ini di sini. Terakhir ada hoodie yang ada tulisan Garasi Drift pakai bahasa Arab di sini. Dan yang keren banget adalah di bagian hoodnya ini ada tulisan GD dan ada koordinat yang sama lagi timbul di sini. Dan bagi kalian yang mau merchandise spesial Ramadannya Garasi Drift, langsung aja klik link di deskripsi dan kita akan bagi-bagi THR buat kalian yang pakai merchandise Garasi Drift spesial Ramadan pada saat Lebaran nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal foto terus posting di Instagram tag garasidrift.co. Dan buruan aja kalian beli sebelum kehabisan. Dan sekarang kembali ke Barcelona. Jadi kita udah disiapin di sini ada 16 Ioniq 5N yang kita pakai jalan dan ini udah production car ya. Jadi udah yang road legal yang benar-benar bisa nantinya akan kalian beli kemungkinan di Indonesia. Gua masih belum tahu akan masuk apa enggak, tapi kemungkinan besar sih gue diundang ke sini, Mas Fitra diundang ke sini, kayaknya bakal masuk ini mobil ke Indonesia. Dan ayo kita langsung aja jalan. Halo. Hai. Dan ini Mas Fitra pertama yang nyetir. Yoi. Gimana Mas? Excited nggak? Excited banget lah. Jalan ke sirkuit itu kurang lebih 1 jam dan karena Mas Fitra yang nyetir. Yes, tapi pakai cruise control, pakai lane keep assist, jadi ya udah kayak mobil biasa aja. Kayak mobil Ioniq 5 standar aja yang biasa yang kayak dijual di Indonesia yang gue punya, Mas Fitra punya. Jadi nyaman banget. First impression gue sebagai penumpang di sini gak ada bedanya. Gak ada bedanya ya. Mungkin bedanya baru di sirkuit nanti ya kita taunya ya. Ya makanya gue excited banget pengen nyobain mobil ini drifting di sirkuit karena selama ini cuma ngeliatin video orang-orang doang, bahkan Keiichi Tsuchiya pernah drifting pakai mobil ini
Dan Knob Taniguchi juga. ya, Nobuta Taniguchi juga. Dan gue lihat sempet pas di Jepang kemarin. Jadi gue sebenarnya udah ngelirik Ioniq 5N ini lumayan lama dari Tokyo Auto Salon kemarin. Dan lo akan jadi drifter pertama Asia Tenggara yang nyoba mobil ini. Drifting ya? Iya, yang nyoba mobil ini drifting. Ya. Excited banget deh pokoknya. Berapa? Rasanya nyetir mobil ini di jalanan tuh ternyata beda sama Ioniq 5 biasa ya, karena kita nyalain yang mode yang ada suaranya, dan ini mensimulasikan manual transmission. Tuh, dia pas kita turunin pakai pedal shift, dia langsung rev matching sendiri gitu. Walaupun ini sebenarnya artificial, tapi justru sebagai driver kita tuh lebih intuitif gitu. Kita tahu mobil ini kondisinya lagi akselerasi, deselerasi, itu bisa kedengeran dari kuping kita gitu. Dan yang gue suka dari mobil ini, heads up display-nya itu lengkap. Kalau dibandingin sama mobil gue yang justru manual di rumah, heads up display-nya itu nggak sampai ngasih lihat gear selection, terus RPM. Dan ini lengkap semuanya, padahal ini bukan mobil yang ada gearbox-nya. Dan kita lagi ada di jalanan yang berlika-liku. Dan gua rasa di sini adalah salah satu habitatnya mobil ini, karena emang fun banget dipakai di jalanan kayak gini. Oke, kita udah sampai di Park Motor Castelloli, dan ini sirkuit yang indah banget. Jadi elevation di sirkuit ini ada banyak, dan kita akan nyobain track day pakai Hyundai Ioniq 5N ini. Dan juga kita akan nyobain drifting di sini. Jadi pasti gue bener-bener menikmati banget, karena emang kalau kata Mr. Jun Park, founder dari N-Brand, beliau bilang kalau mobil ini emang dibikin untuk kita bisa fun di track, tapi bisa juga nyaman dipakai sehari-hari, setiap hari. Jadinya ini bisa jadi mobil yang perfect banget untuk petrolhead yang emang pakai mobilnya buat harian, tapi mau pakai mobilnya buat di track juga. Ioniq 5N ini adalah EV dengan penggerak all-wheel drive bertenaga 650 PS, 0 sampai 100 km per jam cuma butuh waktu 3,4 detik dan top speednya 260 km per jam. Tapi itu cuma di kertas dan angkanya nggak relevan untuk mobil yang didevelop untuk kita bisa having fun ini. Cara paling gampang untuk nentuin seberapa fun mobil ini, ya begini. Gila sih. Ini mobil definisi fun banget. Kita bener-bener bisa ngerasain track day pakai mobil listrik, tapi nggak kayak pakai mobil listrik gitu. Walaupun sebenarnya ini semuanya artificial, tapi funnya itu bukan artificial, funnya beneran fun gue. Dan di dalam track gue nyobain beberapa fitur dari mobil ini, salah satunya adalah N-Green Boost. Jadi N-Green Boost ini adalah tombol kalau kita pencet itu kita akan dapat tambahan 30 horsepower. Jadi 650 horsepower-nya benar-benar bisa kita pakai selama 10 detik. Dan kalau mau kita pakai lagi kita harus nunggu 10 detik untuk cooling down, baru kita bisa pencet lagi dan nambah lagi horsepower-nya jadi 650 horsepower lagi. Fitur ini dibuat karena kita nggak butuh 650 horsepower setiap saat. Jadi di saat kita butuh aja di lurusan misalnya kita pencet, nambahin 650 horsepower. Dan fitur ini juga bikin baterai dan komponen-komponen lainnya itu nggak bekerja berlebihan. Jadinya bisa lebih lama kita di dalam track, bisa long run kepakainya di mobil ini di dalam track. Fitur selanjutnya adalah launch control. Jadi emang EV itu punya power torsi yang kuat banget. Jadinya kita akan susah untuk bisa launch dengan grip yang maksimal. Jadi launch control ini dibuat supaya kita bisa dapetin waktu yang bagus banget
dari 0 ke 100 km per jam. Dan kalau kita gabungin launch control dan end green boost-nya, mobil ini bisa dapetin 0 ke 100 km per jam 3,4 detik aja. Dan itu bener-bener kenceng banget untuk mobil standar bawaan pabrik. Dan ada satu fitur lagi yang sedikit gimmicky ya, yaitu mode suara supersonic, dan ini adalah suara pesawat jet. Jadi setiap kita ganti gigi itu bakal ada suara sonic boom-nya boom gitu. Ini lucu banget dan menyenangkan banget pastinya, dan kita pasti senyum-senyum terus pas kita pakai fitur ini. Oke, gue baru aja selesai nyobain mobil ini track day di sirkuit yang lumayan teknikal sebenarnya. Ada elevation, ada belokan-belokan, berbagai jenis belokan. Di sini ada yang lebar, ada yang patah, ada yang hairpin, dan bener-bener gue ngerasain gimana bawa mobil listrik tapi bener-bener kayak mobil combustion engine. Ada gear shift-nya. Gear shift-nya ini juga bukan gear shift yang cuma gimmick doang. Ini bener-bener disamain banget sama suara mobil yang berubah. Dan juga ada dapet input tambahan, karena kalian kalau yang pernah nyetir mobil di track itu input pendengaran itu penting banget. Jadi kita bukan cuma lihat tracknya kayak apa, terus G-force kayak apa, input pendengaran yang masuk ke kuping kita itu juga perlu banget supaya kita bisa tahu gimana traksi mobil, gimana akselerasi mobil. Jadi bener-bener ini dibuat untuk bisa kita dapat input yang baik banget. Dan bener-bener gue ngegasnya pol sampai sedikit oversteer sekali. Untungnya masih aman, dan ini experience yang luar biasa banget. Sekarang saatnya kita coba buat drifting aja. Sekarang saatnya kita cobain. Ini udah drift optimizer, terus traction control udah mati. Oke, kita coba ya drifting di sini. 35 km/h. Dan drift optimizer itu tinggal gas aja kita. Agak sedikit beda ya. Gak bisa gue ngedrift pakai mobil ini. Gak tahu kenapa. Semua udah mati. Drift optimizer on. Gak ada kopling ya. Lintir gue. Gak bisa gue. Lintir mulu. Berhasil akhirnya gue udah tahu gimana caranya kita drifting pakai mobil ini, karena emang banyak intervensi dari throttle controlnya. Jadi kita nggak usah terlalu fokus ngegas, gue cuma perlu fokus ke steering. Emang counter intuitif banget sama driving style gue, tapi fun banget. Park. Dia founder dari N. Sekarang dia mau nyoba nih di sini. Gimana Mas Fitra? Yes. Lebih bagus daripada gue loh Mas. Enggak, kan gue banyak belajar dari Garasi dari video-videonya. Oke, jadi perbedaannya sama kalau kita mobil drifting yang biasa gue pakai itu di N Optimizer ini,
kayak throttle-nya tuh ada. Iya, masih ada intervensi dari komputer ya. Ada yang ngebantu ya. Jadi tetap dalam kontrol kita. Tadi tuh yang run ketiga gue coba itu gue injek terus nggak gue lepas, ternyata dia muter balik kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita kontrol itu dia bisa kita kontrol, tapi kita harus bersahabat sama algoritmanya dia. Iya. Dan gue nggak bisa tadi karena driving style gue tuh lebih ke throttle control. Nggak apa-apa, itu tinggal masalah adaptasi doang. Lo kan basicnya udah ada. Itu tinggal masalah adaptasi doang. Ya, lu karena mungkin usia lebih tua dari gue, mungkin butuh adaptasi. Tapi lu bagus banget dari drifting. Wah, thank you. Itu gara-gara garasi drift juga gue belajar. Nggak, karena gue udah lihat run lo, jadi gue tahu. Oh iya, kita nggak bisa sepenuhnya mempercayakan ke drift optimizer-nya itu. Iya. Keren tapi mobil ini ya. Iya, keren. Bisa begitu ya. Jadi dia bisa bikin kita drifting itu gampang, tapi tetap membutuhkan kontrol dari kita juga. Iya. Gitu. Kita udah ninggalin track dan kita udah jalan menuju ke hotel. Gue udah ngerasain mobil ini di jalanan, di jalan tol, di jalan tauge belok-belok, di dalam track, dan juga drifting pakai mobil ini. Dan menurut gue ini suatu electrical yang bener-bener luar biasa, yang emang dibuat untuk petrolhead untuk nyobain mobil ini gitu. Dan sekarang yang nyetir Mas Fitra Eri. Halo. Mas, gimana menurut lo Mas? Kita udah nyobain mobil ini di segala tempat deh. Mungkin ada satu kalimat lah. Setelah gue nyoba mobil ini, Ya. di jalan, di track, drifting, ngerasain, pakai semua modenya. Ini sih gue bakal kepikiran terus mobil ini. Dan mungkin gue akan mencari alasan gimana ngomong ke istri buat ngeganti Ioniq 5 di rumah pakai ini. Ini amazing. Ini mobil listrik yang nggak pernah gue temuin di merek lainnya, yang bener-bener bisa bikin bukan cuman kenceng, tapi fun. Bukan cuman fun to drive, tapi fun buat telinga kita, fun buat mata kita, fun buat feeling di badan kita. Itu nggak mudah, dan ini satu-satunya di dunia yang sudah melakukan seperti ini. Bener-bener rasanya menyatu banget pakai mobil ini di track ya, karena efek suara dan efek karakter tenaganya itu disesuaikan sama RPM, walaupun itu RPM bohong-bohongan teman. Ini luar biasa sih. Ini the best electric car yang pernah gue coba. Sama banget pendapatnya sama gue Mas Fit. Dan kalau kalian mikir suaranya RPM itu gimmick, kalau menurut gue yang udah nyobain mobilnya, ini bukan gimmick ya. Ini bener-bener emang ngebantu kita untuk nge-feel gimana kondisi mobil gitu. Ya, jadi bukan cuma buat dipamerin ke teman, mobil gue listrik bisa bunyi, enggak. Tapi ini feel-nya bener-bener dapet banget. Iya, karena nggak cuma suara, tapi bener-bener semua komponennya, semua gerakan mobilnya, akselerasi deselerasinya itu dibuat gimana kayak pakai mobil combustion engine gitu. Menarik banget mobil ini emang. Ya, gue udah kembali lagi ke garasi, dan seperti yang kalian bisa lihat di ekspresi gue selama video, pandangan gue terhadap mobil listrik itu udah berubah total. Ternyata mobil listrik itu bisa fun, dan Hyundai N, menurut gue N-nya itu bagian dari fun. Dan kalau sampai dijual di Indonesia, Hyundai Ioniq 5N ini mungkin bakal ada satu yang nemenin JR Corolla gue di garasi. Dan sekarang kita balikin aja kunci mobil ini ke yang punya, karena yang ini bukan yang N. Tenang aja, gue bakal ke Korea, gak mau kalah, gue cobain Ioniq 5N. Yang ini ada rem tangan ya? Oh gitu? Jadi emang buat drifting. Bisa ikut nggak gue? Nah. Ya, menurut gue cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.